Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, di episode kali ini kita bakal bincang-bincang ngobrol tentang air conditioner atau AC. Siapa nih yang di rumahnya nggak punya AC atau di apartemen atau di kantor selalu menggunakan AC? Dan saya ingin bertanya kepada praktisi dan juga pebisnis di bidang AC, bagaimana sih ya tipe-tipe AC dan juga bagaimana memilih AC? Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Sudah hadir bersama saya ada Pak Junaidi Sucipto, Direktur Geraha Berkat Trading. Halo Pak Junaidi, apa kabar? Selamat siang. Jadi kita bisnis untuk pemegang merek Soul Agent untuk Indonesia, Mitsubishi Heavy Industry Icon. Mitsubishi Heavy Industry. Ya. Oke. Saya mulai dari ya sedikit history ya. Latar belakang Mitsubishi Heavy Industry Icon, terutama di Jepang. Jadi perusahaan Mitsubishi Heavy Industry itu di Jepang itu adalah heavy equipment. Jadi yang menciptakan teknologi pesawat udara, terus aerospace, kemudian ada juga infrastruktur, terus industri, jadi pembuat mesin-mesin industri. Kemudian dia juga ada power seperti power tenaga surya, tenaga uap. Jadi kita di bawah naungannya Mitsubishi Heavy Industry. Berbasis di Thailand. Jadi kita untuk Southeast Asia semua sama Asia itu basisnya di Thailand. Kebetulan kita mulai bisnis untuk pemegang Soul Agent ini tahun 2004 pertengahan. Jadi kita ditunjuk sebagai Soul Agent Mitsubishi Heavy Industry Icon untuk Indonesia. Oke, 2004 Pak. 2004 start. Jadi sampai sekarang eksis. Memang AC itu ada bermacam-macam tipe. Ya, jadi kita untuk handle PT Geraha Berkat Trading ini handle untuk yang split unit. Itu split type yang biasa barangkali di rumah gitu ya, di rumah ya. Kemudian juga kita di bisnis untuk package aircon yang seperti yang lebih besar dari split. Split itu yang di rumah itu lebih besar. Jadi misalnya ukurannya yang lebih besar lagi, kaset di building. Kemudian ada juga jenis kaset jenis AC yang untuk komersial, itu AC VRF namanya. Jenis VRF itu untuk sentral. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi itu chiller. Yang itu istilahnya kalau orang awam itu ya rajanya AC. Jadi besar sekali bentuknya. Iya, itu biasa di chiller itu dipakai di mana-mana tuh Pak? Di mana aja? Jadi kalau chiller itu biasanya diperuntukkan untuk gedung-gedung yang besar, yang huge. Kemudian shopping mall. Shopping mall yang besar-besar itu, nah itu untuk kegunaannya untuk chiller itu. Exhibition kali, ruang exhibition apa gitu. Ya, pokoknya yang untuk membutuhkan ruangan pendingin yang besar sekali gitu loh. Itu pakai chiller. Itu yang dipakai. Nah, berarti kalau Bapak ini kan merupakan sole agent dari Mitsubishi Heavy Industry Aircon gitu Pak ya. Nah, apa yang membuat Bapak bisa terpilih nih Pak jadi sole agent ini nih Pak? Ya memang berawal kita dulu kan memang berbisnis elektronik. Jadi ada kita juga ada grup yang berada di Thailand juga. Kemudian pada waktu itu ditawarin untuk memegang merek Mitsubishi Heavy Industry. Ya kenapa tidak? Gitu lah. Ya kita coba di Indonesia. Karena pendahulu untuk Soul Agent pendahulunya sudah lama sudah give up gitu. Oke. Tantangan juga nih buat Pak Jun ya. Ya. Jadi kita coba berusaha karena AC itu marketnya menjanjikan. Karena semua orang butuh AC. Karena semakin ozon semakin ini kan semakin kedepannya semakin panas udara.
Jadi AC setiap hari juga orang ya sebenarnya pakai ya Pak ya. Pakai karena kalau menurut Pak Jun sendiri bagaimana sih memilih AC yang tepat? Kadang juga kan banyak kan orang mungkin dari sisi harga aja. Nah, dari Pak Jun sendiri menurutnya harusnya sebenarnya dalam memilih AC itu harus yang seperti apa dan bagaimana Pak Jun? Oleh gini, kalau memilih AC pertama yang kita lihat itu biasanya kalau di market itu kan dari harga dulu ya. Realitanya ya, suka gitu ya Pak Jun ya. Sebetulnya harga itu tidak menjamin, kadang-kadang kualitas ya ada harga ada kualitas lah isinya ya, biasanya gitu. Jadi kalau kita harga itu price positionnya kurang lebih di market middle sampai high. Oke. Jadi kadang-kadang kita seperti production itu kan kita lihat market AC itu kadang-kadang ada yang mid low. Jadi kadang-kadang kita posisinya kita nggak di sana, mid ke high. Jadi target market Bapak atau ya lebih mid high, berarti Bapak yang edukasi apa nih yang menjadi yang ditonjolkan nih Pak Jun? Jadi gini, pertama untuk memilih AC yang benar itu biasa kualitas ya, dari bahan dasar. Bahan dasar. Ya, kenapa kadang-kadang kita price-nya agak sedikit mahal? Itu memang bahannya kita agak bagus, bukan agak lagi bagus. Bagus ya. Jadi barangkali dari ketebalan evap, dari barangkali orang AC kalau nggak tahu dibuka aja. Misalnya dari kalau wall mounted itu kan gampang dibukanya. Dilihat aja itu head exchanger-nya, coba ditekan itu tebel atau ringkih. Ringkih. Jadi dari sana bisa tahu kualitas, ya kualitas dari bahannya. Kemudian kedua itu dari performa. Jadi performa itu AC itu sebetulnya saya mau membuat kiat-kiat ini supaya masyarakat kita semua tahu. AC itu kalau semakin bisa panjang pipa, ya kan biasanya kalau indoor sama outdoor ya tahu ya. Iya. Kalau outdoor itu kan ditaruh di atas ya. Biasanya mereka kalau installer tuh pasangnya cuma ya pokoknya semakin bahasa kasarnya semakin pendek semakin dingin. Itu salah. Itu salah Pak ya? Salah. Jadi kita minimal itu harus 3 meter. Oh minimal harus 3 meter. Karena kalau semakin dekat lagi itu bekerja kompresor semakin berat. Jadi kompresor suka rusak. Jadi sebetulnya minimal 3 meter. Nah maksimal itu kalau bisa AC bisa panjang, itu berarti kualitas performanya bagus. Seperti kita punya kan barangkali bisa sampai 20 meter performa ya. Jadi kalau mereka barangkali yang istilahnya yang efisiensi yang ekonomis itu di bawah 10 meter. Iya karena kalau pipanya makin panjang kan kena casnya makin tinggi ya Pak ya. Iya berbalik sebetulnya. Jadi kalau di sini itu semakin murah, oke, pokoknya asal dingin gitu loh. Tapi kalau kita harus lihat performa AC itu, jadi semakin panjang pipa itu performanya semakin kualitasnya semakin bagus karena dia bisa bekerja untuk panjang pipa sepanjang-panjangnya gitu. Jadi kualitasnya berfungsi kan misalnya gitu. Dan ini mempengaruhi ketahanan itu AC tersebut ya Pak? Pasti. Jadi terus estetika juga. Kalau mereka mau estetika bagus, kalau indoor, outdoor, kalau di properti atau di rumah-rumah itu biasanya outdoornya kan di depan. Iya. Estetikanya nggak bagus kan? Iya. Nah, kita kalau misalnya panjang kita bisa taruh di atas. Cuma biasanya biayanya mahal. Customer nggak suka kan? Yang penting murah. Iya. Nah itu memang pandangannya. Ya tiap orang berbeda ya. Jadi kalau memang performa yang bagus itu memang kita harus perlu belajar untuk technical juga untuk customer ya. Nah, tapi lama-lama mengerti nantinya gitu. Oke, dengan menggunakan tadi kan Bapak bilang dengan menggunakan Mitsubishi khususnya yang aircon ini Pak ya, Mitsubishi High Industry Aircon. Nah, tentunya kan pasti ada apa nih Pak keuntungan-keuntungan. Memang pertama mungkin investasi lebih mahal atau belinya lebih mahal.
tapi kedepannya mungkin terjadi penghematan ataukah keuntungan-keuntungan lainnya dari sisi Pak Jun gimana Pak Jun? Pasti kalau kita beli yang performa bagus itu pasti efisiensi terutama untuk listriknya. Karena bekerjanya tidak maksimal. Jadi misalnya kalau yang quality kurang, misalnya bukan kurang ya, misalnya ya biasa-biasa aja, itu biasanya itu kan efisiensinya dia pas-pasan kan? Iya. Nah, jadi kalau pas-pasan ditekan terus kan, misalnya kalau daya listriknya bekerja lebih maksimal kan. Kalau misalnya performa bagus kan, bekerjanya udah separuh aja. Setengahnya bisa 50%. Jadi mau nggak mau berarti efisiensi kan. Terus dari segi cost dia barangkali kalau AC itu rata-rata sih 3 tahun ya, 3 tahun 2 tahun gitu performanya sudah menurun biasanya. Nah kalau ini kan lebih panjang, long life. Bisa 2 kali lipatnya Pak, 6 tahun? Bisa tergantung, tapi dari area juga. Kalau areanya misalnya dekat dengan pantai ya nggak bisa, susah. Jadi misalnya areanya yang bagus, udaranya bagus, itu biasanya dia long life. Cuma kalau di tepi pantai juga bisa, misalnya yang quality biasa-biasa aja 1 tahun, ini bisa long life sampai 2 tahun misalnya gitu. Oke. Lebih panjang lah. Lebih panjang. Kalau bicara soal pricing, ini bisa beda berapa persen sih Pak dibanding yang murah? Ini kan kita lihat kalau dari listrik kan lumayan nih Pak per bulannya kalau hemat 50%. Kemudian juga dari sisi long lastingnya bisa 2 kali lipat gitu kan ya. Ini kan sebenarnya kita lihat investasi awalnya, kenapa memilih produk Mitsubishi harus lihat ke depannya juga kan Pak ya? Sebenarnya nggak terlalu beda ya. Barangkali cuma beda antara 10-20%. Oke, dan cuma di sini kan masyarakat harus tahu ya Pak ya. Iya, cuma kadang-kadang di sini masyarakat kan taunya ya itu 1 nggak apa-apa, kalau dikali 10 iya kali 20 berapa gitu kan. Iya. Dan ini yang harus masyarakat dan juga teman-teman harus tahu nih bagaimana memilih AC yang tepat gitu tadi ya. Iya. Karena kualitas ini menentukan bahan baku gitu ya, sama ini saya mau tambahin sedikit ya. Kalau Mitsubishi Heavy Industry itu kan memang dia di bawah naungan heavy equipment ya, tadi yang saya bilang. Jadi dia pembuat pesawat. Barangkali saya mau open sedikit. Pak Rudi tahu pesawat Zero yang untuk Perang Dunia Kedua? Tahu detail sekali sih enggak. Pesawat Zero itu buatan Mitsubishi Heavy Industry. Oke. Iya. Jadi pesawat Zero itu yang untuk berperang itu yang Jepang ada yang kamikaze apa itu Zero itu dari Mitsubishi Heavy Industry pertama kali. Jadi teknologinya ini ya. Jadi mereka sudah menguasai teknologi untuk pertahanan di Jepang gitu, terutama pesawat ya. Jadi kita itu ada positifnya untuk Mitsubishi Heavy Industry itu karena Pak Ruby tahu kalau AC itu ada propeller ya. Iya. Blower ya. Blower ya. Nah itu teknologi dari propeller pesawat tuh. Oke, wow. Jadi kalau orang nggak tahu, kita kenapa Mitsubishi Heavy Industry ini pengalaman kita zaman kita tes juga ya. Lebih cepat dingin. Ya, jadi propeller itu yang menentukan. Ya, sekarang kita ambil contoh yang gampang aja. Kalau blowernya kecil. Kalau fan lah, misalnya fan kecil deh, bisa dingin nggak? Nggak bisa dingin kan? Kalau fan di rumah kecil, kita beli yang gede, semakin besar, semakin cepat dingin kan? Nah sama, bekerjanya blower itu seperti itu. Oke. Jadi itu satu-satu keunggulan dari Mitsubishi Heavy Industry. Yang kedua kita ada safe clean. Apa tuh Pak? Safe clean itu jadi misalnya mencuci secara otomatis. Oh ya? Jadi misalnya kalau AC itu tidak bekerja, dia bisa bekerja untuk mengeringkan evap selama 2 jam. Jadi misalnya gini ya, kalau orang awam kita mau masuk rumah mau nyalain AC itu baru nyalain, biasanya kan bau-bau dikit lah, karena evapnya masih nempel itu ya, masih basah. Kalau kering itu kan udah pasti nggak bau sama dingin, lebih dingin. Dan long life. Jadi misalnya kalau maintenance biasanya, ini sorry ya sama engineering nih, biasanya kalau 3 bulan sekali harus cuci kan,
Iya, rata-rata gitu. Nah, kita bisa 2 kali lah, 5 kali, 5 bulan, 6 kali. Ya. Jadi lebih long life sebetulnya. Nah, itu sebetulnya kembali lagi ke harga ya. Jadi kalau harga tadi antara 10 sampai 20% lebih mahal, itu nggak pengaruh. Nggak pengaruh, iya. Dengan keadaan seperti kayak gitu kan long life. Iya, banyak penghematan dan juga kedepannya itu lebih ini, Pak ya. Iya. Seperti itulah. Yang harus diedukasi ini, Pak. Ya. Iya loh. Jadi harga itu bukan harga murah ya, bukan berarti jaminan kedepannya lebih baik kan. Tapi harus tahu dulu fundamentalnya, saya bilang gitu ya Pak ya. Iya, begitu. Nah Pak, itu tadi dengan teknologi seperti itu, ini di semua tipe-tipe AC yang dari Mitsubishi high industry ini Pak ya, heavy industry ini. Industri ya. Iya Pak ya. Itu ada semua di sana. Ada semua ya. Untuk spesiali untuk yang split type ya. Oh, spesialis split type ya. Yang room air conditioner. Gitu ya. Nah, Pak, dibicara tahun 2020 sebelumnya Pak. Nah, bagaimana kondisi penjualan yang tertinggi Pak di sini Pak di 2020 ini Pak? Maksudnya jenis AC ya? Ya, jenis AC. Iya. Masih dikuasai sama split type ya, residential air conditioner ya. Split type yang di rumah-rumah itu, residential itu. Memegang peranan ya Pak ya? Ya, itu kurang lebih hampir 60 lebih lah. Karena mungkin 65. Banyak work from home mungkin Pak ya? Iya, banyak orang yang panas kan. Nah, kalau bicara target market dari menurut Bapak sendiri, target marketnya ini lebih ke apa nih Pak? Khususnya di 2021 ini? Sebetulnya target market 2021 tetap aja banyak yang masih kan split type. Split type ya tetap Pak ya? Cuma kita bisa growing untuk yang project juga. Karena project untuk yang besar-besar itu biasanya kita ambil dari delay kayak 2020, project 2020. Jadi di delay ke 2021 karena vakum kan di 2020 itu kan karena pandemi COVID-19 ini kan kok agak vakum. Jadi vakum mereka juga nggak berani misalnya mengambil resiko. Jadi lebih baik kita mundur. Cuma sekarang ini kan pandemi muncul lagi ya. Gelombang kedua. Jadi kemungkinan kita bergerak bisa di kuartal ketiga dan keempat, mulai start di kuartal ketiga mungkin. Tapi tadi ya Pak ya, karena bicara soal yang split, tadi target market yang split itu juga masih banyak penggunanya juga, ini juga menjadi lumayan ya Pak ya. Ya market size masih nggak gede, masih besar. Masih besar ya Pak ya? Ya karena proyek-proyek kan kita pembangunan infrastruktur sekarang kan masih mulai pembangunan baru. Ibu kota baru nanti planningnya. Apalagi 2021 ini kan APBN, ya kan? Iya. Itu 480 triliun loh Pak. Iya. Bergerak semua nih Pak ya. Semoga bergerak. Yes, betul sekali Pak. Dan juga kalau bicara di properti kan Bapak menjadi partner juga nih Pak di developer ya, yaitu Permata Hijau Suites nih Pak. Ya. Nah, apa saja sih Pak servis yang Bapak berikan khususnya di Permata Hijau Suites ini Pak? Saya servis itu kita kan sudah ada garansi ya. Kalau garansi itu AC itu free of charge. Satu untuk spare part, 3 tahun itu untuk kompresor sebetulnya. Itu udah free of charge. Tenaga engine technical kita teknisi semua udah nggak usah bayar. Misalnya gitu kalau rusak ya customer rusak atau gimana langsung kita datengin gitu. Ini sebagai after sale service ya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kita memang after sale service itu kan kita pokoknya membuat konsumen itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin ya. Karena kalau setelah AC kalau dipakai kalau nggak nyaman kan ini AC kan kebutuhan pokok misalnya. Kalau 1 hari panas saja komplain kan. Langsung lah. Dibanding elektronik yang lain. Terus 1 minggu juga pokoknya masih hidup ya nggak apa-apa. Ada yang lain. Ini AC kalau 1 hari nggak nyala pusing kan. Ya kita memang siapkan untuk itu, gitu. Untuk servis customer senyaman mungkin.
Nah, kalau di pemata hijau switch ini berarti apa saja nih Pak tipe-tipe yang Bapak install di AC ini? Saya di sana banyak yang split type, lebih banyak porsinya ke split type. Kemudian ada juga yang komersil, yang seperti VRF sentral. Itu untuk main area ya, gitu ya, untuk lobby segala. Gitu ya. Untuk unit pasti pakai split, ya kan. Oh, berarti kalau udah memiliki di pemata hijau switch sudah aman nih Pak. Ya. Udah bagus lah, istilahnya pakai brand yang kita janjikan, ini quality bagus. Gitu. Yes, dan jadi hemat listrik pastinya kan kalau di apartemen. Dengan hemat listrik kan biaya jadi turun ya Pak ya. Terus yang maintain jasanya 3 bulan bisa jadi 6 bulan ya Pak ya. Dan yang pasti sama kualitas juga. Kalau di apartemen itu penting pemilihan di quality ya. Karena itu kan menyangkut maintenance yang tadi Pak Robi bilang kan. Jadi maintenance itu kalau kita performan bagus, itu maintenance juga nggak memusingkan developer. Iya. Contoh kalau misalnya sekarang apartemen di Uniful ya. Kan ini sekarang apartemen buat invest ya. Kalau di Uniful misalnya seperti di luar negeri, kalau ada 500 KK, ada 10% aja masalah, 20% masalah. Jadi bukan maintenance. Mau ngatasin gimana? Semua pada satu hari kepanasan. Jadi durability itu penting juga, performa. Jadi kalau kita brand yang bagus, misalnya, kita bisa, ya istilahnya orang developer itu happy lah, prestisiusnya naik, sama maintenance berkurang, cost-nya kan. Seperti yes, durability ini Pak ya, jadi bikin ya kenyamanan juga ya Pak ya. Ya, sama kita ada konsumen untuk yang di apartemen kan kita nggak usah kalau memang bagus, brandnya bagus, durability-nya performa bagus, dia kan nggak perlu pusing-pusing terus mikirin, aduh AC saya rusak, AC ini kurang dingin. Jadi dia long life kan, balik lagi barangkali ditinggal keluar kota 1 bulan, balik lagi, oh dingin, wah enak nih. Nah, balik lagi, wah nggak bagus nih. Marah-marah dulu kan, mau gitu masuk marah-marah dulu, ini gimana maintenance nggak bisa gini-gini ya, susah. Seperti itulah. Iya. Oke, berarti ini yang menjadi kayak tagline gitu Pak ya, durabilitas terpercaya, kenyamanan, dan move the world forward dari. Yes. Karena kita move the world forward itu kan solusi. Jadi membuat teknologi untuk dunia ini bergerak maju. Jadi terus teknologi bergerak maju ke depan. Jadi misalnya mendahului yang lain misalnya gitu solusinya. Iya. Itu tagline kita lah. Itu tagline yang luar biasa dan juga realitanya pun jadi luar biasa ya, karena kalau bicara soal khususnya pemilihan dari AC ini kita mesti lihat jangka panjangnya juga Pak ya. Ya, jadi cuma sekarang ya kita memang supaya nggak dibuat pusing gitu loh. Karena ini kan kebutuhan pokok isiannya yang sehari-hari kita harus ngerasain. Ya kan, kalau misalnya contoh elektronik yang lain, TV kalau rusak udah nggak apa-apa, nggak nonton TV lah. Kalau AC bingung kan, pindah ke apartemen, pindah rumah, pindah kamar. Iya. Itu yang perlu diperhatikan sih bagi semua. Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa khususnya pasar AC di Indonesia ini masih luas ya kan Pak. Kalau dari Mitsubishi sendiri, apa ada teknologi baru yang akan diluncurkan Pak? Memang untuk tahun ini kita akan meluncurkan ya, tapi bukan jenis split type, karena split type kan umum. Kita untuk yang package itu kita mengeluarkan satu yang panel, itu terutama di kaset, itu namanya draft prevention. Mungkin barangkali kalau lebih gampang disebut, Bapak tahu yang kaset itu lowernya, yang buka tutup angin itu untuk aliran angin. Itu kan biasanya orang, wah nggak enak nih kalau AC kena kepala nih. Iya. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi itu nanti di panelnya diganti,
Yang model baru, jadi istilahnya dia merata luas. Jadi kita dia di bawah nggak kena angin. Oh, jadi keluarnya ini tentang outputnya ya Pak ya? Jadi anginnya, semburan anginnya ini nggak kena ke badan. Iya manusia gitu. Iya kadang saya di rumah juga asik kadang beli kayak ya akrilik gitu. Apa gitu supaya naik ke atas. Oh jadi sekarang ada nih Pak ya? Jadi. Ya tapi itu jenis masih dikembangkan di kaset. Jenis kaset type. Iya. Karena terus terang langsung Pak ya? Ya. Mitsubishi Heavy Industry ini menginformkan dia pencipta kaset di dunia. Jadi dia untuk mengembangkan untuk kaset. Iya. Kaset type misalnya. Kaset type ya. Iya. Oke, itu salah satu teknologi yang akan diluncurkan ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak? Nah, sementara ini kita ikutin aja karena mungkin sekarang ini kan di dunia juga pandemi ya. Jadi semua barangkali juga kalau kita kan work from home. Iya. Pak, kalau bicara soal ini Pak, sebelumnya kan mungkin banyak juga yang bilang, wah AC ini kan terkenal sebagai salah satu perusak ozon nih Pak. Nah, kalau tanggapan Pak Jun sendiri gimana nih? Ini agak menyimpang sedikit nih Pak. Kalau tanggapan saya sih sekarang sudah refrigeran udah diganti kan, mulai tahun 5 tahun yang lalu. Dan yang diganti, yang dulu non friendly ozone itu yang tipe R22. Oh R22. Itu udah nggak ada tipe itu dan diganti sama R32 sama R40. Jadi aman lah ya semakin. Aman. Sebetulnya R22 masih ada karena yang dulu masih ini itu di dunia masih terakhir 2030 barangkali sampai ban sampai di stop 2030. Stop 2030 udah nggak pakai lagi ya dua supaya. Jadi sekarang tapi kecil sekali lah barangkali di bawah 5% ya penggunaan R22 sekarang. Semua ganti model baru kan, Freon yang baru. Semua semua, ya friendly, eco friendly. Iya. Jadi sekarang itu nggak ada isu itu untuk eco friendly. Udah semua asik menggunakan eco friendly. Oke, sip. Jadi khususnya buat para siapapun yang mau beli AC, nah itu sebelum beli AC harus pertimbangkan hal-hal tersebut ya Pak ya. Iya. Itu bukan jaminan harga murah, bukan jaminan. Jaminan harus lebih jeli, lebih teliti lah kalau membeli AC. Lebih teliti ya membeli AC. Benar sekali. Karena itu memang sedikit mengarah ke teknikal. Jadi kalau kita lebih customer lebih jeli, lebih bagus, barangkali engineering juga, ngarahin juga benar. Gitu. Iya benar. Wow. Pak ngomong-ngomong, Bapak pernah main ke Permata Hijau Suites juga ya Pak ya? Oh pernah. Menurut Bapak apa nih yang Bapak suka di Permata Hijau Suites sih Pak? Wah, kalau saya sih lihat kolam renangnya ya bagus. Kolam renangnya sama view-nya ya. Dan itu barangkali letaknya juga prestis ya. Kemana-mana sih gampang. Kemana-mana gampang ya. Justru kita ikutin Permata Hijau Suites karena kita lihat prestigiusnya untuk presiden itu. Prestigiusnya Pak ya. Iya. Dan juga pasti Permata Hijau Suites juga memilih vendornya juga yang mantap juga nih. Iya. Mitsubishi Heavy Industry Pak ya. Wah luar biasa. Pak Jun, thank you so much nih Pak Jun. Sekali lagi Pak Jun, kalau intinya kalau Pak Jun melihat di dunia, khususnya di dunia per-ASEAN nih Pak Jun ya, ini khususnya Pak Jun boleh kasih rangkuman tips juga untuk bagaimana nih pastinya dalam memilih AC Pak Jun. Kalau tips memilih AC, kita juga harus tahu backgroundnya dari brand itu sendiri ya. Jadi memang kalau dia di bawah naungannya pabrikan besar kuat, berarti dia nggak istilahnya nggak membuat barang yang asal-asalan. Jadi jelas kualitinya bagus. Iya. Gitu. Dan kedua kita harus lihat servis juga.
servisnya yang mana yang bagus. Memang kadang-kadang ada yang itu kan ada garansi ya seumur hidup, ada ini ya, biasanya elektronik kan seperti gitu ya. Tapi coba kita mikir yang benar. Apakah kita ikutin misalnya gimmick seperti gitu, karena kita selama misalnya seumur hidup atau 10 tahun atau 15 tahun memangnya kita mau ngurusin AC terus. Iya kan. Ya, seperti itu sih tipnya. Yang penting lihat latar belakang brand itulah. Latar belakangnya. Jadi yang bagus, yang dia bisa menjamin untuk future-nya brand itu lebih bagus gitu. Yes. Dan jangan salah pilih, harus memilih Mitsubishi. Iya Pak ya. Yes. Sekali lagi thank you so much nih Pak Junaidi. Oke. Terima kasih sudah berbagi informasi. Jadi saya makin tercerahkan nih. Jadi bagaimana memilih AC yang baik dan benar dan juga bisa menghemat ke depannya. Sukses Pak Junaidi. Sama-sama Pak Ruby. Sukses. Ya. Thank you so much. Sukses untuk Mitsubishi Heavy Industry juga. Pastinya makin jaya selalu, jaya terus properti Indonesia. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nantikan video-video lanjutnya. Saya Ruby Herman. Bye-bye.